salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, yaitu Muhammad SAW, yang mana yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kata-kata penghormatan saya, yang saya hormati guru-guru TK Panteraja, yang saya hormati wali-wali murid TK Panteraja sekalian. Terima kasih ibu-ibu pada hari ini sudah datang di sini untuk menghadiri kegiatan pertemuan ini dengan tujuan yaitu pemahaman tentang penerapan budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Nurbaiti, saya calon guru penggerak angkatan 9. Jadi pada kegiatan ini saya diberikan tugas untuk membuat aksi nyata tentang pemahaman budaya positif di sekolah dan di rumah. Seperti itu ibu. Penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita ke konsepnya, saya mau tanya jawab dulu kepada ibu-ibu. Ibu-ibu tahu apa itu budaya? Budaya pastinya itu kebiasaan ibu ya, kebiasaan, terus bisa termasuk juga dengan adat istiadat. Beda ya bu ya, budaya kita dengan budaya di luar Aceh Selatan beda bu ya, gitu budaya. Ya. Kalau budaya positif, kira-kira apa budaya positif ibu? Budaya positif pastinya hal-hal yang positif ya ibu ya. Budaya positif, hal-hal positif yang kita harus kita biasakan di lingkungan sekolah kita dan di lingkungan rumah kita. Bagaimana kita menerapkan budaya-budaya positif terhadap anak-anak didik kita ya ibu ya. Di sini konsep inti budaya positif ada beberapa, ada 8 dulu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Nah, di sini ada yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu ibu-ibu ya bahwa sekarang pembelajaran itu sudah kurikulum baru, yaitu kurikulum profil pelajar Pancasila. Kalau dulu itu kurikulum KTSP ya ibu ya, sekarang sudah perubahan profil pelajar Pancasila. Nah, pada profil pelajar Pancasila ini ada 6 nilai yang harus diterapkan baik di sekolah maupun di rumah. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkolaborasi, berkebinekaan global. Kemudian gotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, 6 pilar inilah yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Nah, artinya apa? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ibu, apa yang diterapkan pada pembelajaran paradigma baru? Yaitu guru harus mengajarkan kepada peserta didik, yaitu memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Berdiferensiasi itu yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid gitu. Terus harus mempunyai harus pembelajaran yang dibutuhkan oleh murid. Jangan seperti apa ya, kita kasih pembelajaran tapi pembelajaran itu tidak dibutuhkan sama anak-anak gitu. Jadi guru itu harus mempunyai trik bagaimana supaya anak itu bisa semangat belajarnya gitu.
terus senang, dia antusias dengan pembelajarannya. Jadi guru itu harus lebih banyak trik-trik untuk membuat anak itu lebih semangat dalam belajar. Kemudian disiplin positif. Matanya kurang jelas ya. Disiplin ini berasal dari bahasa disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Disiplin ini sangat penting ya ibu-ibu ya untuk anak didik kita. Yang pertama disiplin bangun tidur, terus disiplin sekolah, disiplin memakai atribut sekolah, itu sangat penting. Gunanya untuk apa? Untuk dia lebih ke depan membiasakan diri disiplin gitu. Jadi kita sejak usia dinilah kita mengajarkan anak-anak ini disiplin. Seperti itu. Ya kita mulai dulu dari hal-hal di kecil di rumah gitu kan, bangun tidur, seperti itu. Sekolah disiplinkan, jangan hari ini sekolah, 2 hari nggak sekolah gitu, kecuali sakit ya Bu ya. Nah, disiplin ini sangat penting. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan pengharapan. Nah, bagaimana ini? Kita terapkan disiplin kepada anak-anak tanpa imbalan. Apa yang dimaksud imbalan? Ya seperti ini, misalnya anak-anak nggak mau sekolah nih. Ayolah sayang sekolah. Nanti kalau udah selesai sekolah kita beli mainan. Gitu kan? Itu namanya bukan disiplin terhadap dirinya, bukan kesadaran atas dirinya, tapi kenapa ada imbalannya. Jadi tiap hari seperti itu. Nanti aku dibeli jajan sama orang tua, mau sekolah gitu kan. Sebenarnya itu hal yang tidak baik. Jadi jangan diterapkan hal seperti itu. Jadi memang harus dari kesadaran diri anak itu kita biasakan ya Bu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Ini bentuk 5 kebutuhan ini bukan kepada anak-anak saja Ibu. Kita juga itu ya Bu ya. Kita harus memiliki 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, kebutuhannya bertahan hidup. Ya bukan, kita butuh bukan bertahan hidup. Nah, bagaimana cara kita untuk bertahan hidup? Ya kita untuk bekerja gitu ya bukan? Yang kita bertahan hidup itu juga kebutuhan kita. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya itu juga kebutuhan kita Bu. Bagaimana kita rasa kasih sayang dalam rumah tangga, kasih sayang kepada anak kita. Anak kita juga merasa harus dibutuhkan. Jangan di rumah sering dimarah-marahin. Jadi kan merasa nggak dibutuhkan anak kan? Nah disinilah harus terasa 5 ada rasa kebutuhan, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini sangat penting Ibu-ibu. Ini harus diterapkan di sekolah dan di rumah. Di rumah sangat penting juga Ibu-ibu. Jadi kadang-kadang anak ini merasa tidak disayang sama orang tuanya, sering dimarah. Habis itu rasa diterima ini juga tuh. Kadang-kadang kita punya anak ada lebih dari 1 orang. Kita sering membandingkan anak kita dengan kakaknya gitu kan. Ayo bangun, lihat kakakmu tuh mandiri, bisa sendiri begini. Itu juga Bu merasa tidak diterima. Memang anak-anak gak bilang ke kita bukan, tapi merasa dirinya Bu bahwa dia dibandingkan dengan orang lain. Bagaimana kalau di sekolah? Itu juga ibu-ibu di sekolah jangan dibandingkan anak yang pertama, anak A dengan anak B. Dia kan berbeda kebutuhan anak itu kan. Jadi kita jangan menyamakan gitu. Mungkin yang satu orang ini dengan keluarganya yang penuh, finansialnya yang penuh. Guru ini membedakan dengan anak satu lagi. Jangan dibiasakan seperti itu. Memang tidak boleh gitu ya. Ini memang kebutuhan anak-anak ini kasih sayang dan rasa diterima ini harus Bu ya.
diterapkan. Kemudian penguasaan. Penguasaan yang dimaksud penguasaan ini Bu, dia harus menguasai dirinya. Kayak anak-anak nih kan kadang-kadang kita sering marah, mainnya nggak diberesin gitu kan. Ataupun nanti kita marah-marah mana. Kita terlalu memaksa anak-anak itu harus jadi orang dewasa. Semua harus serba bisa. Seharusnya tidak bisa seperti itu. Anak-anak harus menguasai dirinya. Apa yang dia lakukan? Anak-anak itu kan bermain. Memang dia menguasai untuk bermain gitu. Jadi jangan kita sebagai orang dewasa kita mainkan anak-anak itu miniaturnya orang dewasa. Jadi harus seperti orang dewasa. Harus seperti yang kita inginkan seperti itu. Ini tidak baik Bu ya untuk perkembangan anak sendiri kita tidak bisa seperti itu. Kemudian kebebasan. Anak-anak juga butuh kebebasan bermain, kebebasan belajar dan kesenangan gitu ya Bu ya. Kemudian selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Motivasi apa? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi di sini kita harus motivasi anak-anak kita. Jadi jangan kita memberikan dia hukuman seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga motivasi yang ya, motivasi perilaku manusia. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada hukuman. Nah, hukuman ini Bu bukan hanya secara fisik Ibu ya, verbal juga termasuk hukuman. Nah, verbal itu kadang-kadang kita nggak sadar Bu, kita mengucapkan kata-kata kasar kepada anak, ya kan, kata-kata kasar yang memang tidak wajar untuk kita ungkapkan tuh anak-anak ya, karena kita udah terlalu emosi. Nah, itu juga hukuman Ibu-ibu. Walaupun anak tidak kasih ke kita, maksudnya walaupun anak nggak kasih tahu ke kita kayak gitu ya. Kadang kita marah, terus marah-marah, bentak-bentak, itu juga sebuah hukuman. Kalau pukul udah jelas sakit Bu ya. Tapi kalau verbal itu kayak tertanam Bu. Mungkin kita juga dulu seperti itu ya Bu ya, dengan keluarga kita, dengan orang tua kita. Mungkin kalau orang tua kita ngomong gimana ya. Jadi kita ketika kepada anak kita juga kayak gitu. Karena kita udah keluar didikan dari cara yang seperti itu kan. Supaya tidak boleh untuk perkembangan anak. Hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba karena kita emosi Bu ya. Terus murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Kita yang penting diri kita saja. Kita tidak tahu alasan kenapa anak berbuat salah kayak gitu. Yang penting anak harus tahu karena dia salah kita memukul dia gitu kan. Kemudian bersifat satu arah. Jadi tidak ada komunikasi, langsung marah-marah. Contohnya guru misalnya anak-anak tidak membuang sampah sembarangan gitu kan. Enggak langsung kasih tahu nih alasannya kenapa dibuang sampahnya nak, kenapa nggak dibuang di tong sampah kan gitu. Anak pasti punya alasan, dia lupa. Intinya kita tanya dulu, jangan langsung kenapa di situ sampahnya, nggak boleh langsung gitu kan. Bersifat satu arah namanya. Kemudian berupa hukuman fisik atau fisik. Kemudian penghargaan ibu-ibu. Nah, penghargaan ini juga konsep disiplin yang gagal. Sering terjadi di sekolah. Misalnya anak yang A cepat selesai dikasih nanti permen 1. Anak yang B telat selesai, memang dia kerjanya lambat gitu. Bukan dia nggak selesai, dia selesai. Tapi memang anaknya lambat. Memang dia orangnya lambat gitu. Jadi yang ibu guru ini kan terus aja membandingkan anak yang B ini dengan anak yang A. Yang A ini cepat siap nih, dia lumayan gitu kan, jadi kasih permen. Jadi anak yang B ini kan belum siap nih. Nah itu juga kan udah dikasih penghargaan. Sebenarnya kan motivasi itu Bu ya, motivasi supaya anak B ini cepat siap kan. Itu juga nggak boleh ternyata Bu. Penghargaan yang seperti itu juga bisa merusak mental anak juga gitu. Nggak boleh Bu ya. Penghargaan
Di rumah juga seperti itu. Kadang-kadang kita membandingkan anak kita yang paling besar dengan yang sama si adiknya gitu kan. Yang besar nih apa kemauan dia, karena anak pertama kita kasih semuanya. Sama anak kecilnya nggak apa-apa, nanti main aja punya abang yang udah main tuh adik kan. Itu juga nggak boleh Bu. Itu namanya juga kita mematikan kreativitas anak Bu ya. Kemudian itu juga menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak-anak tuh bisa mematikan kreativitas. Jadi anak bisa malas, anak sekolah, bisa juga anak udah nggak menghargai lagi dirinya karena dia merasa tidak diterima gitu bukan? Ya, kemudian ada di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada yang pertama konsekuensi. Nah, konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Kemudian perlu memonitoring berkelanjutan. Kemudian ada stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini ada salah satu tentang konsep disiplin identitas sukses gitu ya. Ya ini misalnya perlu penguatan dari guru-guru, perlu penerapan dari guru-gurunya secara berkelanjutan sehingga anak-anak bisa tidak merasa tidak diterima gitu di dalam lingkungannya ya. Kemudian di sini ada restitusi. Nah, restitusi ini murid bertanggung jawab untuk atas semua perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini adalah konsep disiplin identitas sukses. Nanti di sana akan kita jelaskan itu apa yang dimaksud dengan restitusi. Bagaimana, kenapa ini dikatakan konsep disiplin yang sukses ya gitu ya. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini untuk guru-guru ya Bu ya. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Nah, penghukum ini Bu, guru ini nggak mau dengar nih alasan anak-anak nih. Misalnya, kalau kita di sekolah anaknya telat ke sekolah, telat datang ke sekolah. Guru ini nggak sesuai aturan buat buat peraturannya. Jadi kalau misalnya ada peraturan sekolah, kalau anak telat datang ke sekolah, misalnya bisa berhukum. Guru yang penghukum ini dia nggak mau anak kita berhukum, gitu. Kalau ke penghukum ini dia kasih kasih dihukum anaknya ini, misalnya hormat bendera sampai pulang sekolah, itu penghukum namanya Bu. Ini posisi kontrol guru seperti ini tidak baik Bu. Ya. Kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini gurunya misalnya anak datang ke sekolah terlambat. Jadi pembuat rasa bersalah ini seperti apa Bu? Misalnya nih gurunya datangi gini. Kenapa kamu telat datang ke sekolah? Saya telat bangun Bu, misalnya gitu kan. Atau kamar mandi penuh Bu, jadi tak bisa mandi gitu kan. Kamu bisa nggak lebih cepat lagi datangnya? Kamu kan saya mau piket kan? Kamu nggak kasihan sama ibu, nanti dimarahin sama kepala sekolah. Terus saja kamu yang telat. Nah, ini membuat rasa bersalah. Jadi anak itu kan merasa dirinya tuh bersalah gara-gara saya terlambat. Saya sudah membuat guru ini dimarahin sama kepala sekolah. Jadi anak itu merasa bersalah gitu. Itu juga tidak baik itu diterapkan untuk anak. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini guru ini membuat peraturannya sesuai peraturan. Nah, pemantau ini dia gurunya lebih tegas. Nah, misalnya si A terlambat datang ke sekolah. Mengapa kamu terlambat ke sekolah? Saya telat bangun Bu, misalnya gitu. Kamu tahu konsekuensinya apa? Tahu Bu. Saya harus betul-betul gitu. Ya udah, sekarang laksanakan gitu. Itu lebih ke pemantau. Ini sering juga terjadi di sekolah. Memang
posisi kontrol guru ini boleh dihilangkan pemantau ini, ya. Kemudian posisi teman. Kalau posisi teman ini bisa juga nih untuk guru-guru TK sering juga mungkin ya posisi teman ini, misalnya ayo ibu bantu kamu misalnya salah pakai sepatu, peraturan sekolah harus pakai hitam, ayo kita pulang pakai sepatunya biar ibu bantu gitu. Itu lebih ke teman ibu-ibu. Memang bagus sih kalau untuk anak usia TK mungkin bagus ya Bu ya. Tapi efeknya kapan? Ketika dia waktu SD. Jadi dia ketergantungan sama gurunya. Gak apa-apa lah hari ini bawa bukunya yang salah, nanti guru mau kawatin. Jadi merasa ketergantungan kan sama gurunya. Nah, jadi ini juga tidak baik untuk anak kita ya. Kemudian yang terakhir manajer. Nah, pada teori ini posisi manajer ini adalah posisi yang memang wajib diterapkan oleh guru. Nah, seperti apa posisi manajer ini? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, contoh penerapan posisi kontrol. Di sini tadi sudah saya jelaskan sedikit Bu ya. Murid telat datang ke sekolah. Kalau penghukum ini, gurunya langsung hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini kan sudah di luar peraturan ini. Nah, peraturan suka-suka ada tiket kan? Nah, ini dikatakan penghukum. Penghukum ini udah menyakiti orang kan, udah menyakiti anak. Ini juga gak baik ini posisi kontrol guru ini. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, di sini posisi ini adalah membuat anak ini merasa bersalah. Oh, gara-gara saya ternyata saya mengecewakan guru. Ini bisa membuat rasa bersalah. Kemudian teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, nanti ada apa-apa lain kali jangan sampai membuat seperti ini lagi ya. Jadi intinya ada kata tolong bantu ibu. Gitu. Nah, lebih ke teman. Ini bisa tolong, bisa juga ayo istilahnya kita membantu anak-anak gitu ya. Seperti contoh yang saya contohkan. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Setelah upacara, kamu harus mencabut rumput misalnya gitu kan. Nah, ini juga pemantau ini juga tidak baik diterapkan kepada anak didik kita ya. Nah, di sini yang kelima adalah manajer, yaitu contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi intinya di sini guru memfasilitasi anak gitu, menanyakan di mana kesalahan dia gitu. Udah tahu kesalahan dia, misalnya saya terlambat ke sekolah Bu, karena saya telat bangun gitu. Terus kira-kira apa yang harus diperbaiki? Jadi guru ini mengembalikan lagi kepada anak-anak supaya anak-anak ini bisa lebih bertanggung jawab, bisa lebih memperbaiki lagi dirinya gitu. Jadi tidak menyalahkan anak, tidak menjudge anak gitu. Jadi lebih ke ini kesalahan dia. Jadi kamu harus tahu jalan keluarnya untuk memperbaikinya seperti apa. Nah, kemudian posisi kontrol apakah aku? Nah, bagaimana ibu-ibu? Selama ini kita berada di posisi kontrol mana nih ibu-ibu? Kita bisa merenungkan ibu-ibu ya. Mungkin kita sering ke penghukum, sering ya Bu ya, sering ke pemantau, sering ke teman ya Bu ya. Pasti ibu-ibu kita punya semua pasti punya kesalahan ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini, dengan segala pembebasan ini kita bisa memperbaiki diri kita pelan-pelan gitu ya. Nah, di sini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini juga bisa dihilangkan ibu-ibu ya, posisi kontrol yang seperti ini. Misalnya kita terus kamu tidak mendapatkan nilai kalau tidak selesai buat tugasnya, itu kan
nggak mengancam anak ya ibu. Kemudian keyakinan kelas. Nah, mengapa dikatakan keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa ibu? Ada yang bisa jawab? Mengapa nggak peraturan aja bu? Kenapa harus keyakinan? Itu. Kenapa bu Ayu? Iya, peraturan kita harus mengikuti peraturan. Kalau keyakinan yang tertanam dalam diri. Iya. Kalau peraturan itu dia datangnya sebelah pihak bu. Ya. Kenapa sebelah pihak? Kita masuk di dalam ruang lingkup sekolah itu kita sudah ada peraturannya. Dilarang memakai sepatu warna-warni, ya kan? Dilarang merokok. Wajib memakai helm. Peraturan itu ya. Nah, tapi kalau keyakinan ini dia lebih keyakinan itu kayak kesepakatan bersama. Nah, nilai-nilai kebajikannya yang positif gitu. Jadi keyakinan kelas itu guru ini mengajak anak-anak didik ini bagaimana kita membuat peraturan yang membuat dirinya itu bukan peraturan, keyakinan diri. Jadi ketika dia datang ke sekolah, yang dia lakukan itu bukan peraturan, tapi keyakinan diri dia. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya. Beda ya bu ya, dilarang buang sampah. Kalau dilarang buang sampah sembarangan, itu kayak nilainya itu kayak gimana bu? Kayak negatif bu ya. Tapi buanglah sampah pada tempatnya, gitu kan. Terus menghormati guru, saling menyayangi, gitu kan. Atau nanti kalau jangan berantem, kan peraturan kan. Jadi nilai-nilai kebajikannya nggak ada. Tapi kalau misalnya keyakinan itu ada nilai kebajikannya aja, saling menghargai, saling menyayangi, buang sampah pada tempatnya. Jadi ada nilai-nilai kebajikan di dalam itu. Makanya dikatakan keyakinan kelas. Nah, bagaimana keyakinan kelas ini ada pembentukannya bu? Kalau peraturan enggak ya, dari sebelah pihak aja. Kalau peraturan tuh peraturan sekolah, gitu kan? Kalau ini peraturan keyakinan ini lebih ke semua warga semua warga juga berkecimpung gitu ibu. Dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam masyarakat positif, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jadi nilainya sedikit tapi luas maknanya gitu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dilibatkan semua itu. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas. Ini termasuk anak-anak antusiasnya gitu ya, membuat keyakinan kelas. Di sini kita lihat anak-anak membuat persetujuan. Nah, di sini ada persetujuannya bu. Setelah membuat keyakinan kelas, ada persetujuannya. Kemudian anak-anak menempel persetujuannya pada diri keyakinan kelas ini. Nah, di sini keyakinan kelasnya ada salam guru kemudian ada saling menghargai, saling membantu, kemudian meminta maaf gitu kalau berbuat salah gitu. Jadi nilai-nilainya nilai-nilai universal. Jadi kita terapkan sedikit-sedikit mulai dari hal-hal kecil kepada anak kita sehingga nanti menjadi motivasi dalam diri dia ya ibu ya. Di rumah juga seperti itu ibu. Waktu pergi sekolah kita mengajarkan anak-anak salam berkumpul kepada orang tuanya siapa aja yang ada di rumah. Jadi jangan
langsung pergi terus gitu. Terus waktu pulang juga kita biasakan anak menyalami orang tua. Itu kan salah satu menghormati orang tua ya Bu ya. Karena anak-anak ini udah nggak tahu lagi adab di rumah tuh bagaimana. Pulang ke rumah langsung lempar tas, lempar sepatu, gitulah. Jadi kita sebagai orang tua harus peka, memang harus kita terapkan hal-hal yang mungkin kita anggap salam aja gitu kan, tapi itu sangat penting pada anak didik kita nantinya Bu. Nah di sini ada membuat kelas, anak-anak menempel. Sebenarnya ini ada videonya, tapi nanti saya share di YouTube, saya kirim ya Bu ya. Nanti ibu-ibu lihat bagaimana anak-anak ibu sangat antusias terhadap kita membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, tadi kita ada membahas tentang disiplin positif yang identitas sukses ya Bu ya. Di sini ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Nah, di sini ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Kan tadi anak-anak sudah membuat keyakinan kelas ya Bu ya. Ada membuat keyakinan kelas. Setelah membuat keyakinan kelas ini pasti dong anak-anak banyak kasus ya, apalagi anak TK nih, banyak kasusnya nih. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog ibu-ibu. Dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini merupakan suatu dialog yang memang mengembalikan kembali diri anaknya kepada lingkungannya. Jadi anak guru ini inilah gunanya posisi manajer tadi. Jadi kita mengembalikan lagi diri anak kepada lingkungannya, tidak merasa bersalah, tidak merasa tidak diterima gitu. Maka ini adalah posisi manajer yang harus diterapkan oleh guru, yaitu melalui segitiga restitusi. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini lebih ke kasus ya Bu ya. Pasti kita di sini di sekolah banyak kasus nih anak-anak. Nah, bagaimana kita mengembalikan diri anak lagi. Nah, di sini membuat salah itu wajar. Nah, ini kita menstabilkan identitas Bu. Nanti ada contoh kasusnya. Membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Kalimat-kalimat inilah yang membuat bisa menstabilkan identitas Bu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Ini adalah kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang bisa kita ucapkan kepada anak-anak ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Jadi jangan kita tidak teruskan anak. Jangan kita, mengapa kamu melakukan itu? Kan? Jangan langsung kita downkan pikiran anak kita. Makanya anak-anak ketika ditanya kesalahannya, ketika langsung marah-marah, anak-anak pasti nggak mau kasih tahu lagi gitu. Jadi anak udah nggak diberi kebebasan, nggak ada dikasih ini, ngapain lagi aku kasih alasan, nanti paling aku juga dikasih ditegur, paling disuruh bersihin kamar mandi, ya udah mikir nih, udah kena ke sana, gitu kan? Jadi kita hilangkan budaya seperti itu, maka dengan posisi inilah menstabilkan identitas ya dengan ucapan-ucapan ini. Ibu juga pernah melakukan seperti itu. Kalau ibu nggak pernah sih, kita mana pernah buat itu kan? Nah, ibu juga pernah melakukan itu. Terus ucapan ibu tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Intinya kita memberi peluang kepada anak kita bahwa oh nggak apa-apa nih, aku dikasih kesempatan nih untuk memperbaiki lagi. Kan? Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi jangan membuat anak itu
memberikan anak kebebasan. Dia juga jangan mentang-mentang dia udah salah, tapi kita harus membangkitkan semangat anak gitu, supaya dia merasa bahwa aku dimotivasi itu, aku juga perlu kebebasan seperti itu. Dengan seperti itu dia merasa mengembalikan lagi dirinya gitu. Jadi nggak merasa salah. Karena saya juga pernah waktu sekolah ketika dimarahin sama guru, jadi ada rasa insecure ini, jadi merasa masalahnya udah kelar nih, udah kesialan kan udah sampai di situ kan, tapi diri kita nih nggak terima diri kita nih kayak kurang percaya diri gitu, karena kita udah dimarah-marahin, udah disalah-salahin nih, udah dikantor kan, memang berdua aja sama ibu tuh, tapi karena ucapan dia tadi tidak memotivasi kita, jadi kemana jumpa ibu kita udah nggak berani lagi, nggak berani mati ini kita aku kan nggak diterima gitu. Padahal masalahnya udah kelar nih, jadi kita nggak tahu, kita seorang guru nggak tahu kan anak ini yang merasa tertekan gitu. Makanya kita ketika anak bermasalah harus kita stabilkan dulu identitasnya. Misalnya kepada anak didik kita, kamu masih punya alasan kan Tianu, kenapa buat kayak gitu nak? Nggak apa-apa, ibu nggak marah. Ibu juga dulu sering kayak gitu. Kalau mainannya udah selesai main nggak diberesin, pasti lupa kan? Nah, jadi kita memberikan anak, iya bu, tadi lupa bu, si Ilham ngajak terus keluar kayak gitu kan? Jadi kita kembalikan lagi diri anak gitu. Jadi kayak mana nih, ibu, tadi ibu nggak main, kayak mana pula ibu yang beresin? Oh iya ya bu ya, tadi kan saya yang main, berarti saya yang beresin. Jadi dia yang cari masalah sendirinya. Dia yang mengembalikan lagi kondisinya gitu. Oh iya, yaudahlah yuk Ilham yuk kita beresin lagi mainannya yuk. Udah kan, kelar kan masalahnya. Tapi coba kita tekankan anak-anak tuh. Kita marah-marah sama dia. Nggak boleh lagi main kalau kayak gitu. Besok jangan main lagi. Nggak ada lagi pegang-pegang mainan ibu. Jadi anak-anak jadi merasa gimana ya anak-anaknya dia, walaupun dia nggak ngomong gitu. Makanya di sini tugas guru menstabilkan dulu identitas anak. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimatnya seperti apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini, gitu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini kan? Nah, kita kasih tahu lagi pada anak-anak, gitu kan? Bisa lebih buruk dari ini yang dia lakukan, gitu. Jadi kan ada motivasi untuk dia ya. Oh berarti nanti aku perbaiki lagi lah, gitu kan? Dan kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu gitu. Ini misalnya kasusnya beda-beda nih kan. Jadi pertanyaannya hampir-hampir seperti ini gitu. Kemudian kamu melakukannya karena telah mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi kita di sini mendukung anak bahwa setiap apa kesalahan yang telah dia lakukan pasti ada alasannya, pasti ada alasannya yang dia lakukan. Jadi kita harus ini nih jangan kita judge anak gitu kan. Kamu pasti punya alasan kenapa telat sekolah. Kamu pasti punya alasan kenapa tadi pagi nggak makan gitu. Jadi kita harus memberikan kebebasan untuk dia lebih menghargai dirinya lagi. Kita lanjut. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah inilah setelah kita menanyakan, menstabilkan identitas anak, setelah kita menanyakan setelah kita menstabilkan identitas, setelah kita validasi tindakan yang salah, kemudian terakhir kita menanyakan keyakinannya. Nah, keyakinan tadi kita udah buat kan? Kita udah tahu keyakinan apa tadi yang setelah kita sepakati. Kita kembali lagi kepada anak-anak tadi. Setelah dia buat masalah, setelah kita ini kasih kebebasan untuk tanya jawab, kita tanyakan keyakinan kepada anak kita. Apa keyakinan kelas kita tadi nak? Apa keyakinan kita yang telah kita sepakati? Gitu. Kita kembali lagi kepada dia.
oh iya Bu, setelah main harus merhatikan mainannya gitu. Jadi dia teringat gitu kan, teringat apa keyakinan kelasnya gitu. Kemudian nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama? Oh iya Bu, nilai-nilainya tanggung jawab Bu. Nanti saya harus bertanggung jawab, udah main harus lanjutkan lagi Bu. Jadi kita kembali lagi ke anak-anaknya, bagaimana dia bertanggung jawab telah melakukan kesalahan gitu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ya kalau misalnya kalau misalnya setelah bermain dirapikan lagi mainannya Bu, gitu kan ideal itu. Terus kalau guru berbicara harus didengar Bu, nanti dia mendengar cerita itu gitu. Jadi di sana ada saling menghargainya. Itu kan ideal. Kalau misalnya guru ngomong, anak juga ngomong kan gak ideal gitu kan. Jadi kita kembalikan lagi kepada anak-anak apa keyakinan kelas mereka. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Nah, kita kembali lagi ke dia. Saya mau jadi orang bertanggung jawab Bu. Berarti kalau mau jadi orang bertanggung jawab, maka ayo kita kembali lagi ke keyakinan kelas kita. Gitu. Begitu juga Bu di rumah, kita nggak boleh juga Bu kalau di rumah tuh anak berbuat salah gitu kan. Lebih-lebih ada abang ada adik. Sering nggak abangnya yang kita marahin. Padahal kasusnya nggak seperti itu. Sering kan terjadi? Sering terjadi di rumah. Jadi kadang ketika ada masalah anak-anak nih, memang nggak ada masalah kita lihat, tapi dalam diri dia tertanam nih Bu. Aku selalu aja dimarahin mama. Mama selalu belain adik, gitu kan? Selalu belain adik. Nggak pernah dengar alasan abang. Padahal yang pertama kali tadi adik, abang udah main nih sendiri gitu, mainannya. Adik gangguin. Misalnya abang lagi buat Lego dari apa tuh, dari robot-robot kecil tuh, datang adik ini nyerahin itu kan marah abangnya. Datang mama tiba-tiba, jangan kayak gitu, kasihan adikmu gini. Udah kita judge anak kita. Kan si abang ini kan merasa apa ya? Aku disalahkan terus. Jadi makanya kenapa anak kita tuh egoisnya tinggi, nggak mau dengar kita ngomong karena itu tadi. Kita nggak beri kesempatan anak kita untuk berbicara, langsung kita salahkan abangnya. Padahal abangnya udah punya alasan nih, dia mau bilang mamanya, tadi adik ganggu abang mah, abang udah main sendiri, adik kan ada mainannya, kenapa gangguin abang? Mamanya nggak mau tahu lagi, langsung judge anak, langsung kasihan adik kecil, adik mau main, abang nggak mau terima gitu. Namanya anak-anak laki-laki itu kan konsentrasinya kuat ya Bu ya. Jadi ketika dia main kadang dia nggak mau diganggu gitu. Apalagi kalau main-main yang robot yang apa namanya, yang harus direkat kayak gitu kan, habis itu dibongkar nanti dipasang lagi, tiba-tiba hilang konsentrasinya, marah Bu kan. Sama juga kayak kita Bu, lagi kita buat masak apa gitu, tiba-tiba udah disuruh mix itu kan, kesal gak kita kan, anak-anak kayak gitu. Jadi makanya kenapa di sekolah tuh dia nggak mau dengar bicara gitu. Makanya kita sebagai orang tua juga harus menerapkan posisi manajer ini, bukan guru saja. Kita harus jadi penengah untuk anak kita nih, mengapa dia melakukan itu, kenapa abang melakukan kayak gitu. Tadi abang digangguin sama adik, oh padahal abang bisa sebenarnya buat lebih sama adik kan, maksudnya bisa lebih marah lagi, tapi abang hebat, abang cuma bilangnya baik-baik, tadi mama nggak lihat. Bisa Bu kita minta maaf sama anak kita. Jangan merasa kita orang tua kita nggak mau minta maaf. Nggak boleh juga seperti itu. Kalau kita salah, kita boleh minta maaf sama anak. Maafin tadi mama ya udah marah sama anak. Intinya kita memberikan anak itu peluang untuk berbicara, peluang alasan kenapa dia seperti itu. Jadi kadang-kadang kita nggak terima, nanti kita cerita sama tetangga, ada lo geruda tuh, egois tadi mau kepalanya itu ada. Padahal kembali lagi ke kita itu ya, kadang diri kita juga sering Bu, apa juga sering kayak itu di rumah nanti. Ya Allah, kenapa di ini? Jadi pelan-pelan Bu ya, kita benahi diri kita untuk anak kita ke depan, karena memang nggak nampak dia hari ini, tapi ke depannya bagaimana dia menyayangi adiknya. Wah, dari sini ini Bu sedikit contoh penerapan kelas.
sedikit gambaran ya Bu ya, sedikit gambaran keyakinan kelas. Ini suaranya agak nggak kedengaran ya Bu ya. Ini karena Raisani, aduh gimana sih? Ini karena Raisani sering dia jangan sering dia sekolah. Jadi kemarin saya tanya dulu, karena suaranya kecil ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga. Jadi pertama ditanya dulu nih, mengapa dia beberapa hari nggak sekolah? Dia bilang malas dia ke sekolah. Dia bilang gitu kan? Mengapa malas ke sekolah? Malas dia, bosan katanya kayak itu. Terus saya bilang, iya nggak apa-apa. Itu juga sering apa namanya? Malas datang ke sekolah. Kira-kira Raisa tahu kenapa Raisa misalnya kalau Raisa malas ke sekolah akibatnya apa? Nah, saya tanya lagi ke sama dia. Jadi kalau misalnya sering nggak sekolah akibatnya apa? Dia langsung sendiri bisa jawab. Dia bilang ketinggalan pelajaran ya Bu ya, dibilang kayak gitu. Terus ketemu sama teman-teman nggak? Ada nggak di sekolah di rumah banyak temennya? Enggak Bu. Iya. Dia bilang enggak kalau di sekolah banyak kawan, dia bilang kayak gitu. Jadi enak di rumah apa di sekolah? Enak di sekolah Bu. Jadi untuk kedepannya Raisa kira-kira apa yang bisa Raisa lakukan? Saya bilang kayak gitu. Harus rajin Bu ke sekolah. Jadi Raisa harus rajin ke sekolah, jangan tinggal-tinggal lagi, dia bilang kayak gitu. Jadi kita mengembalikan lagi kan kepada anak-anak kita bahwa apa yang dia lakukan ke depannya untuk memperbaiki dirinya gitu. Berarti dia udah tahu gitu bahwa dia nggak boleh lagi tinggal sekolah kayak gitu. Kalau tinggal sekolah berarti tinggal pelajaran, nggak ketemu sama kawan-kawannya, nggak bisa main di sekolah gitu. Jadi intinya kita harus menanyakan dulu kepada anak-anak secara baik, jangan kita menjudge gitu kan. Nah itulah penerapan posisi control manager inilah yang harus kita terapkan kepada anak didik kita. Baik di rumah maupun juga di sekolah. Nah, terakhir ibu-ibu, inilah penutupnya, yaitu dalam perencanaan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Kemudian bagaimana perjalanan murid, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar pendidikan nasional kita tadi Bu ya. Kembali lagi ke kurikulum kita tadi Bu. Profil pelajar
lebih mandiri. Nah, semoga kita ke depannya kita harus bisa menjadi among untuk diri kita, supaya anak kita menjadi anak yang lebih baik, yang mandiri, yang bertanggung jawab, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Begitu juga dengan wali-wali murid juga, kami juga minta dukungannya, bagaimana cara kita untuk menuntun anak didik kita di rumah, sehingga anak kita menjadi anak yang berkarakter, anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadi insan yang mandiri nantinya, ya. Cukup sekian pembahasan hari ini. Semoga kita bisa merefleksikan diri kita, ibu-ibu, bagaimana kita nantinya untuk anak didik kita. Semoga kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, gitu. Baik itu untuk orang tua dan juga kami juga sebagai guru di sekolah, gitu. Terima kasih untuk ibu-ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto sekali Dek Naya. tentang bagaimana budaya positif. Iya. Semoga kedepannya lebih mengerti atau pemahamannya lebih baik. Saya juga mengajarkan anak-anak tentang bagaimana budaya positif. Iya. Alhamdulillah ibu-ibu ya, semoga nanti berkat kerjasama kita, kami seorang guru juga bisa menerapkannya di sekolah, dan ibu juga membantu kami ibu ya, bisa menerapkan budaya positif terhadap anak ibu nanti di rumah ibu ya. Terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusmida, saya dari TK Pantai Raja. Alhamdulillah selama Bu Nurbaiti mengikuti CGP, beliau sering membagikan praktik baik. Salah satunya tentang pengibasan budaya positif. Semoga ke depan tetap berkolaborasi dengan guru-guru, khususnya guru TK di Pantai Raja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ata. Apa kabar Mama Ata? Alhamdulillah tadi ibu datang ya Bu ya, mendengar tentang pembahasan tentang budaya positif. Kira-kira apa yang terserap ibu tentang budaya positif?
seringkali kalau hukum anak itu sering dengan kata-kata kasar kan kalau dia bersalah. Ya, insya Allah karena udah mendengar tadi ya bisa saya terapkan di sekolah. Mudah-mudahan kita terus bisa berkolaborasi ya Ibu ya, bagaimana nanti aktif di sekolah, terus Ibu juga di rumah bisa membantu kami untuk untuk mendidik karakter anak didik kita ya Ibu ya, bahwa kalau misalnya anak ketika salah kita juga harus dengan posisi manajer ya Ibu ya, jadi kita tidak langsung kita memarahi anak, kita harus berapa tidak pelan sehingga kita mengembalikan lagi diri anak kita untuk menjadi dirinya sendiri ya Ibu ya. Terima kasih Ibu sudah agak sedikit terserah apa yang saya berikan, semoga bisa bermanfaat untuk Ibu juga dan untuk saya pribadi. Terima kasih Mama Atar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.